Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursawal dengan NIM S1122124. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan intersecting menggunakan skip pointer. Nah, langsung saja sebelum kita melangkah pada praktiknya, kita perlu tahu dulu apa itu sebenarnya skip pointer. Nah, skip pointer ini merupakan teknik di mana kita mempercepat pencarian pada daftar terurut dengan melompati beberapa elemen. Nah, contoh mungkin seandainya kalau kita mempunyai list, dia akan melompati beberapa indeks untuk mendapatkan hasilnya begitu. Jadi tidak dicek satu persatu begitu. Nah, kemudian untuk tujuan algoritmanya yang pertama mencari interseksi dua list atau dua daftar posting secara efisien. Kemudian juga mengurangi jumlah perbandingan dengan menggunakan skip pointer. Nah, bagaimana cara kerjanya sih? Nah, yang pertama itu kita nanti akan membuat sebuah function di mana ada pointer 1 dan pointer 2. Nah, di sini kita tuliskan saja P1 dan P2 dengan membandingkan dokumen ID-nya begitu antara atau dari dua posting. Nah, jika sama maka akan ditambahkan ke hasil interseksi list data dari hasil interseksinya. Kemudian jika berbeda maka nanti kita akan menggunakan skip pointer untuk melompati posting yang tidak perlu. Nah, keuntungan dari menggunakan algoritma ini yang pertama, kita dapat mengurangi kompleksitasnya begitu. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk melakukan pengecekan satu persatu begitu untuk membandingkan setiap dokumen ID. Nah, kemudian yang kedua, keuntungannya itu lebih efisien untuk yang ada pada daftar posting yang besar. Nah, untuk implementasi programnya seperti ini nanti kita akan buatkan function intersect with skip dengan parameter P1 dan P2. Nah, mungkin penjelasan lebih lengkapnya kita implementasi langsung melalui Visual Studio Code. Nah, di sini kita langsung ke Visual Studio Code-nya. Nah, yang pertama di sini kita akan menuliskan sebuah kelas posting yang akan menampung beberapa dokumen ID. Di sini kita tuliskan kelas posting. Nah, di sini kita tuliskan kelas posting. Kemudian dengan function lagi def init parameter self doc id kemudian juga next posting atau pointernya nanti next posting next posting dengan di sana kita tuliskan defaultnya adalah 0. Defaultnya aduh seharusnya ini besar. Default 0. Kemudian untuk skip pointer pointer skip pointer juga defaultnya 0. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita teruskan lagi self doc id kemudian lagi self next posting dan self lagi skip pointer. Oke. Nah, di sini kita buat lagi function namanya hasskip. Nah, hasskip namanya hasskip self. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita return hasil skip pointer
Seharusnya ini kita tuliskan posting. Nah, skip posting. Nah, di sini kita tuliskan. Nah, sebenarnya untuk manfaat atau tujuan dari dibuatnya skip ini, nanti dia akan mengecek apakah ada skip pointer yang ada pada dokumen ID. Nah, di sini is not none. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi function yang sebelumnya yang ada di sini tadi. Nah, kita akan buat di sini fungsinya intersect with skipnya. Nah, di sini def intersect with skips dengan parameter p1 dan p2. Oke. P2. Nah, kemudian di sini kita akan buatkan lagi sebuah list yang akan menampung hasil dari intersect-nya. Kita buatkan saja di sini answer sesuai dengan yang ada di PowerPoint. Answer list kosong yang akan menampung hasil dari intersect-nya. Nah, kita di sini buatkan while p1 titik doc id sama dengan pending. Oke, seperti ini. Nah, doc id. Nah, jika nanti dokumen ID-nya pointer 1 dan P2 sama, maka dia akan menambahkan ke penampungan atau tampungan dari hasil dari intersecting-nya, yaitu answer. Nah, di sini kita tuliskan saja answer append yang akan menambahkan p1.id. Oke. Nah, kemudian p1 sama dengan p1 titik next p2 nya next. Oke, seperti itu. Nah, kemudian lagi kita akan buat kondisi di mana salah tadi, seharusnya di sini kita tuliskan bagian if-nya. If sini ada. Nah, kemudian di sini sorry itu while bukan terus, tapi while p1 is not none and p2 is not none. Oke, seperti ini. Jangan lupa titik banyak. Nah, ini tuliskan elif p1 titik doc id kurang dari doc id. Nah, seperti ini. Nah, kita akan cek apakah di pointer 1 itu ada skip pointernya atau tidak. Nah, disini kita tuliskan if p1 titik has skip skip, kemudian skip tulisan np1 and
P1-nya, pointer satunya juga itu skip titik doc id. Doc id kurang dari sama dengan p2 doc id. Nah, titik doc id enter. Nah, seperti ini. Doc id. Kemudian kita tuliskan lagi while untuk melakukan perulangan. While P1 doc id skip lagi kita P1 titik skip skip dan P1 oke. P1 skip doc id dikurang dari sama dengan P2 doc id. Nah, kemudian kita tuliskan lagi dia akan P1 sama dengan, nah dia akan melakukan dia akan melangkahi beberapa pointer melalui pengkondisian ini, perulangan ini. Kemudian kita buatkan lagi else-nya, else P1, maka dia akan next, lanjut ke pointer selanjutnya. Ini skip. Oke, skip. Terus kita di sini buatkan lagi else-nya, if P2 di sini apakah pointer mempunyai skip pointer, maka dia akan melakukan atau melangkahi beberapa pointer. Nah, di sini kita tuliskan lagi skip and P2 skip doc id P1 doc id. Oke. Seperti ini. Lalu kita tuliskan lagi perulangan while else P2 skip P2 titik skip P2 skip doc id kurang dari sama dengan P1 doc id. Nah, seperti ini. Kemudian sama seperti sebelumnya, pointer 2 akan melakukan skipping atau melangkahi beberapa pointer. P2 sama dengan P2 titik skip. Nah, seperti itu. Kita lakukan pengisian. Jika tidak, maka dia akan P2 ini lanjut ke pointer selanjutnya. Next. P2 next. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita return. Nah, return answer. Nah, seperti ini.
Kemudian kita akan uji coba dengan membuat sebuah posting list. Nah, di sini kita coba untuk buat posting list, dimana kita buat dulu objeknya yang akan diambil melalui sebuah kelas posting tadi yang sebelumnya kita buat pertama. Dari sini kita tuliskan cp1 sama dengan untuk pointer 1 adalah posting 1, posting sama dengan 3, posting. Nah, seperti ini. 1, 3, 5, dan 7. Posting. Jadi seperti ini. Nah, terus kita copy saja. Untuk P2-nya itu adalah 2, 3, 6, 7. 2, 3, 6, sini kita tuliskan 6. Nah, oke. Kemudian kita buat lagi variabel baru dengan result. Resultnya atau hasilnya adalah intersecting with skips dengan parameter P1 dan P2. Nah, seperti ini. Kemudian kita print resultnya. Print result. Oke. Nah, kita coba running. Nah, di sini masih ada error, itu skip pointer not defined. Skip pointer. Bagian pertama skip pointer. Skip pointer. Oh, next. Nah, ini juga harusnya dia skip saja. Nah, seperti ini. Kita running. Oh, bukan skip pointer, tapi posting. Next posting dan skip posting. Nah, seperti itu. Kita coba lagi. Nah, posting has channel alter.id 39. Oh, iya.
posting objek as no atribut. Nah, posting tadi posting. Next, skip. Oh, ini harusnya biasa. Oke. Nah, kita coba menunggu dulu waktunya. Oh, salah, harusnya ini langsung aja. Coba ulangi lagi. Next posting. Satu, dua, tiga.
Sini masih terkendala error. Posting, posting, posting. Oh, belum 1.3. Oh, ini bisa satu. Harusnya ini kita hapus saja satunya. Jadi kita hapus. Oke. Kita coba hapus dulu, kemudian kita buat lagi, lalu kita paste lagi pada yang sebelumnya. Harusnya sudah benar nih. Nah, jadi sebenarnya untuk hasilnya itu, yang pertama kan kita sudah membuat sebuah daftar postingan di mana isi untuk pointer yang pertama atau postingan pertama yaitu nilainya 1357. Kemudian postingan yang kedua adalah 2367. Nah, di sini yang pertama tujuan yang kita buat untuk kelas postingan untuk menampung semua postingan telah kita buat sebelumnya begitu. Nah, di sini ada parameter dokumen ID untuk menandakan atribut dokumen ID, kemudian di sini ada exporting yang akan merujuk ke pointer selanjutnya. Kemudian ada di sini skip posting yang tujuannya untuk melangkai atau melewati beberapa pointer begitu tujuannya. Kemudian di sini ada function hasskip yang tujuan untuk mengecek apakah di dalamnya di dalam dokumen ID itu ada sebuah skip pointer. Nah, di sini sebuah function lagi yang namanya intersect with skips. Nah, disinilah algoritmanya di mana kita nanti kita gunakan pointer 1 dan pointer 2. Nah, di sini kita tulis saja P1 dan P2. Nah, kemudian di sini ada sebuah list cursor dengan unsurnya akan menampung hasil dari intersect dari dua list posting tadi. Nah, kemudian di sini kita buat lagi sebuah perulangan di mana jika P1 dan P2 itu tidak kosong, maka dia akan cek lagi. Di mana jika pointer 1 dan P2 itu adalah sama, maka dia akan menambahkan ke list answer tadi sebelumnya. List dari hasil interseksi yang telah kita definisikan sebelumnya. Maka setelah itu dia akan maju ke pointer selanjutnya begitu. Kemudian di sini jika pointer 1 dan pointer 2 itu tidak sama, kemudian dia akan masuk ke dalam sini kondisi yang kedua, di mana P1 apakah P1 itu kurang dari P2. Nah, kemudian jika kondisi bernilai benar, nah kemudian juga nanti jika pointer 1 itu tidak memiliki scope pointer, maka dia pointer 1 ini akan maju ke pointer selanjutnya begitu. Nah, kemudian juga pointer yang kedua, jika dia tidak memiliki sebuah skip pointer, maka P2 ini akan maju begitu. Nah, hasilnya nanti dia akan menghasilkan nilai intercept atau hasilnya itu di dalam list answer sebelumnya itu hasilnya adalah 3 dan 7. Nah, hasilnya seperti itu nanti. Nah, mungkin saya akan Nah, di sini dapat kita lihat hasilnya adalah 3 dan 7. Jadi mana di sini dokumen ID yang sama di antara list postingan yang pertama adalah 3 dan 7. Jadi fungsi dari skip pointer seperti itu.
Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.